Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Dwi Fatrianto Suyatno, selaku dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan implementasi pengujian black box testing pada website sistem pendukung keputusan mahasiswa terbaik Ameliorer 2022. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Ainandita Dewi Papusa, NIM akhir 029, lalu ada Muhammad Zildan dengan NIM akhir 007, lalu ada Calica Irmalia dengan NIM akhir 049, dan ada Jauza Audi Safitri dengan NIM akhir 071. Lalu ini untuk tabel list modul yang akan kita uji. Untuk modul pertama itu ada modul login. Di sini user itu bisa masukkan username dan password dengan keluaran yang diharapkan. Kalau di dalam sistem ada data user, maka user bisa masuk ke dalam sistem. Mungkin bisa langsung dicoba untuk webnya. Ini memasukkan username dan password. Nah, ini untuk hasilnya, maka hasilnya itu sesuai dengan harapan, maka kesimpulannya valid. Lalu untuk modul yang kedua itu adalah modul logout. Di sini user bisa mengklik menu logout, maka sistem akan menerima proses logout dan user akan keluar dari sistem. Klik logout. Di sini user udah keluar dari sistem, maka untuk hasilnya itu sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Lalu untuk modul yang ketiga, dashboard tabel tingkat kepentingan. Di sini user bisa mengklik menu tabel tingkat kepentingan. Untuk keluaran yang diharapkannya itu dapat melihat isi dari tabel tingkat kepentingan dan sistem akan menampilkannya. Nah, di sini kita bisa lihat isi dari tabel tingkat kepentingan, maka untuk hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan, dan kesimpulannya itu valid. Lalu untuk modul yang keempat, membuka menu kriteria. Di sini user dapat mengklik menu kriteria. Untuk keluaran yang diharapkannya itu user dapat melihat isi dari tabel kriteria yang ditampilkan oleh sistem. Sini klik kriteria, maka kita bisa lihat hasil isi dari tabel kriteria. Maka untuk kesimpulannya itu adalah valid. Oke, mungkin untuk modul selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada menambah isi tabel kriteria. Di sini user dapat menambahkan kriteria dan keluarannya sistem dapat menampilkan hasil kriteria tersebut. Baik, kita masuk ke tabel kriteria dan menuliskan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian klik simpan. Sudah terlihat bahwa ada tabel yang kita tambahkan, nama kriteria yang kita tambahkan, jadi kesimpulannya adalah valid. Selanjutnya ada melakukan edit isi tabel kriteria. Di sini user dapat melakukan edit kriteria dan sistem dapat menampilkan hasil editan perubahan tersebut. Kita klik aksi dari edit, kemudian kita ubah editnya, kemudian klik update. Sudah terlihat bahwa kriteria telah berubah, kemudian kesimpulannya adalah valid. Dilanjut untuk menghapus isi tabel kriteria. Di sini user dapat melakukan hapus kriteria dan sistem dapat menampilkan tabel kriteria yang telah dihapus. Aksinya delete, kemudian sudah terlihat bahwa kriteria berhasil di-delete, jadi kesimpulannya valid. Selanjutnya kita beralih ke membuka menu alternatif. Di sini user dapat melihat isi dari tabel alternatif dan sistem dapat menampilkan isi tabel alternatif tersebut. Di sini terlihat bahwa alternatif sudah dapat dibuka, maka kesimpulan tersebut adalah valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan.
Oke, untuk selanjutnya yaitu di modul ke-9 ada modul menambah isi tabel alternatif. Di sini kita akan melakukan pengujian dengan mengklik tombol button tambah alternatif. Keluaran yang diharapkannya yaitu user dapat menambahkan alternatif dan sistem dapat menampilkan hasilnya dalam tabel alternatif. Kita klik button tambah, lalu kita tambahkan alternatif, misal dengan kita kasih nama Faisal, lalu kita klik tombol simpan, maka hasilnya kesimpulannya sesuai dengan diharapkan dan valid. Oke, untuk selanjutnya ada modul edit tabel alternatif. Pengujiannya yaitu kita dengan mengklik tombol button edit alternatif, kemudian user dapat melakukan edit alternatif dan sistem dapat menampilkan hasil editan tersebut. Kriteria sudah ditambahkan, kita klik button edit tadi, kemudian kita ganti menjadi alternatif yang lain. Lalu kita klik update. Dapat disimpulkan bahwa hasilnya sesuai diharapkan dan valid. Kemudian selanjutnya ada menghapus isi tabel alternatif. Pengujiannya yaitu dengan mencoba fitur pada button hapus, dan hasil diharapkan user dapat melakukan penghapusan alternatif dan sistem dapat menampilkan tabel alternatif setelah salah satu alternatif dihapus. Kemudian di sini kita klik tombol delete dan dapat dilihat bahwa hasilnya adalah tabel terperbarui dan valid. Selanjutnya kita ke modul membuka menu perbandingan kriteria. Hasil yang diharapkan adalah apabila belum ada kriteria dan alternatif yang diinputkan, maka tidak akan muncul tabel perbandingan kriteria, dan apabila user telah menginputkan kriteria dan alternatif, maka tabel perbandingan kriteria akan muncul. Di awal kita sudah menambahkan tabel kriteria dan alternatif, maka ketika kita memencet perbandingan kriteria, akan muncul perbandingan tabel antara kriteria yang lebih penting dan tabel memasukkan nilai perbandingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk modul yang ke-13 yaitu memasukkan nilai pada tabel perbandingan kriteria. Pengujian yang dilakukan adalah melakukan uji dengan memasukkan nilai pada tabel perbandingan kriteria. Dan hasil yang diharapkan itu tabel kriteria akan terisi sesuai dengan kebutuhan user dan dapat untuk melakukan perhitungan. Di sini misalkan diperbandingkan ya, setelah memasuki nilai dari perbandingan kriteria dan memasuki nilai yang telah dibutuhkan oleh user sesuai kebutuhan, setelah diklik submit akan ada matriks perbandingan dari hasil dari perhitungan kriteria itu sesuai harapan dan valid kesimpulannya. Lalu setelah itu adalah membuka menu perbandingan alternatif dengan cara menguji, yaitu membuka menu perbandingan alternatif dengan klik button yang disediakan, dan diharapkan kesuksesan yang diharapkan itu apabila user telah mengikutkan kriteria dan alternatif, maka tabel perbandingan alternatif akan muncul untuk melakukan penilaian. Setelah dari melakukan penilaian kriteria, nah ini hasil yang sesuai kesimpulannya adalah sesuai harapan dan valid. Setelah itu ke-15 yaitu memasukkan nilai pada tabel perbandingan alternatif. Yang diujikan itu pengujiannya itu dengan melakukan uji coba memasukkan nilai pada tabel perbandingan alternatif. Yang diharapkannya itu data akan tersimpan dan akan dimulai perhitungan sesuai dengan kriteria dan alternatifnya. Itu ini sudah ada tabel untuk memasukkan nilainya. Dan nanti akan dilakukan perhitungan sesuai dengan berapa banyak kriteria ini. Hasil dari kesimpulannya itu ya sesuai harapan dan valid. Yang terakhir adalah untuk modul untuk membuka menu hasil. Pengujiannya itu melakukan uji coba pada menu hasil dengan cara klik menu hasil. Yang diharapkannya itu apabila user sudah selesai melakukan input kriteria ataupun input alternatif, maka tabel hasil perhitungannya akan menunjukkan hasil dari perhitungan. Di sini setelah dari melakukan memasukkan nilai di perbandingan kriteria dan perbandingan alternatif, setelah semuanya telah dilakukan, maka hasil akan
akan ada hasil perhitungannya seperti ini dan perankingannya. Baik, baik. Saya kembalikan ke rekan saya Dita. Baik, setelah melakukan uji pada semua modul, didapat bahwa hasil kesimpulannya adalah valid pada semua modul. Mungkin segini aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.